Setiamu Tuhan.
pujian sama-sama bersukacita dengan Tuhan. Bercurah
Yesus baik hari ini dan sampai selama-lamanya. Kebaikan Yesus padamu dan pada saya tidak akan pernah berubah. Sekalipun kita tidak berubah, tapi kasih Tuhan padamu tidak akan pernah berubah. Camkan ini. Itulah jubah kebenaran yang kau terima hari ini, bahwa Yesus baik padamu, Yesus juru selamatmu, dan Yesus yang menentukan masa depanmu. Itulah jubah kebenaran yang kau dan saya harus pakai mulai hari ini. Terima firman Allah pada saat ini. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Jadi semua yang katakan amin. Bersyukur. Ayo. Temukan sekarang Tuhan. Yes. Silakan dulu. Shalom. Tetap semangat amin. Kasih karunia Tuhan ada buat kita semuanya. Dan percaya bahwa kasih Tuhan padamu tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah itu berarti bukan waktunya kita mempermainkan kasih Tuhan. Sekalipun kasih Tuhan padamu tetap setia, tapi kesetiaan Tuhan tidak boleh kita permainkan. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita berbicara tentang jubah kebenaran. Perhatikan, waktu manusia jatuh pertama sekali dalam dosa, maka Tuhan mengambil domba. Tuhan mengambil sebuah korban, binatang sebuah korban, ya, di mana saat itu domba itu harus disembelih, dan yang menyembelih pertama sekali itu adalah Tuhan itu sendiri. Mengapa? Karena saat itu manusia masih ada dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ternyata disalahgunakan manusia itu. Sekali lagi saya ingatkan, free will manusia, hak bebas manusia itu sudah ada sejak manusia itu dijadikan Tuhan. Ternyata free will ini juga pernah terjadi, dipercaya Tuhan itu kepada malaikat. Dan Alkitab mencatat bahwa bebas yang diberikan kepada malaikat itu, mereka ambil keputusan untuk tidak taat pada Tuhan. Pada saat mereka tidak taat pada Tuhan, maka sepertiga penduduk malaikat saat itu harus Tuhan buang ke bumi ini. Dan free will itu diberikan lagi kepada manusia, dan ternyata manusia juga mengambil keputusan untuk tidak taat. Pada saat mereka tidak taat, berarti harus ada satu pribadi yang taat, supaya kita manusia yang tidak taat ini diselamatkan oleh Tuhan yang taat, pribadi yang taat. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia ini menutupi semua kesalahan mereka dengan cara hukum Taurat, di mana mereka mengambil daun pohon ara dan mereka membuat cawat dan diberikan kepada Hawa untuk menutupi semua ketelanjangan. Hukum Taurat tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan hukum Taurat. Maka kasih karunia melalui jubah kebenarannya, dia datang, dia mengambil seekor domba, disembelihnya, dan disitulah korban pertama sekali, sehingga kulit domba itu diambil oleh Tuhan, dikupas oleh Tuhan, dan dibentuk menjadi sebuah pakaian dan diberikan kepada Adam dan Hawa. Disitulah korban yang pertama, di mana Tuhan mengorbankan domba dan kulit itu diberikan kepada manusia. Perhatikan, selama 930 tahun manusia itu tetap tidak menerima Tuhan. Dia tetap berdiri di hukum Taurat. Maka Adam dan Hawa melahirkan anak yang disebut dengan Kain dan Abel. Kain akhirnya mengambil karakter hukum Taurat sehingga dia membunuh Habel. Dan Habel sebagai korban, dan darah Habel harus tercurah ke tanah, dan firman Allah mengatakan bahwa darah Habel berteriak dari tanah. Perhatikan, hidupmu dan hidup saya di depan ini selalu ada dua jenis yang kau hadapi: berdiri di hukum Taurat, berdiri di kasih karunia Tuhan. Dan saat itu Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk selalu berdiri di hukum Taurat, maka menghasilkan anak juga hukum Taurat, yaitu Kain. Perhatikan, saat itu Kain harus membunuh, dan dia punya niat membunuh. Namanya hukum Taurat, gigit
Kalau sakit hati dibalas dengan sakit hati, itulah hukum Taurat. Maka hari itu Kain membunuh Habel, dan Habel sebagai lambang kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Nah, perhatikan sekali lagi, sehingga panjang perjalanan maka lahirlah, muncullah tokoh iman yang disebut dengan Abraham. Sampai orang tua Abraham, kehidupan manusia itu masih hidup dalam hukum Taurat, dan jumlah pada saat itu hanya sedikit yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Henok tanpa kematian fisik, dia terangkat ke surga. Metusalah, manusia paling tertua di bumi, 969 tahun, dan Metusalah melahirkan anak namanya Obed. Obed akhirnya melahirkan anaknya Nuh. Nuh masuk dalam kasih karunia Tuhan, sehingga bumi ini dihanguskan dengan air bah. Dan disitulah Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa bumi ini tidak akan pernah dihancurkan lagi, dihanguskan lagi dengan air bah. Maka terjadi ikatan perjanjian yang dilambangkan dengan pelangi. Perhatikan, sehingga akhirnya Abraham pun menunggu anak 10 tahun, tapi Abraham mengambil dalam posisi untuk mengambil keputusan hidup di dalam Taurat atau hidup dalam kasih karunia Tuhan, di mana pada saat itu Tuhan bertanya kepada Abraham, serahkan anakmu. Dan setiap Tuhan bertanya kepada Abraham, itu sebenarnya melukai sampai ke tulang-tulangnya, karena tidak sesuai dengan batinnya. Tapi Abraham harus taat. Maka hari ini yang disebut dengan korban sembelihan yang sempurna, yaitu adalah Yesus. Maka hari ini jubah kebenaran yang kau pakai hari ini adalah jubah Yesus. Jubah tidak berbicara pakaian ini, tapi jubah berbicara itu tentang bagaimana karakter Kristus, bagaimana peranan Yesus, bagaimana dia sebagai sang juru selamat. Itulah jubah hari ini. Katakan amin. Perhatikan sekali lagi bahwa jubah kebenaran ini artinya Yesus sebagai kebenaran itu sendiri. Ya, jubah kebenaran ini berarti Yesus sebagai kebenaran itu sendiri. Perhatikan, badai berhenti waktu Yesus mengatakan tidak, badai pun tutup. Jubah kebenaran. Waktu Yesus pun mengusir, bahkan waktu orang gila digerasa, banyak legion masuk padanya, iblis masuk padanya. Tapi pada saat Yesus mendampingi, mendatangi orang gila dari gerasa ini, iblis pun mundur. Waktu mereka mundur, Yesus tidak perlu menengking. Iblis minta izin untuk pindah ke babi-babi. Itulah Yesus, dia memiliki kuasa jubah kebenaran sehingga laki dan gerasa ini normal kembali. Perhatikan, waktu laki-laki itu mengatakan, meminta kepada Yesus supaya ikut dia, kata Yesus, jangan, kamu tetap tinggal di gerasa. Sampaikan kasih karunia ini kepada teman-temanmu. Sampaikan kasih karunia ini kepada saudaramu. Sampaikan kasih karunia ini kepada tetanggamu. Kamu tidak boleh ikut dengan saya, tapi tugas padamu, laki-laki gerasa, sampaikan Injil kasih karunia ini. Apa yang kau lihat tentang Tuhan hari ini, sampaikan kepada teman-teman. Katakan amin. Maka bagian kita semua, tugas kita untuk menyampaikan berita Injil kasih karunia ini, hanya menyampaikan kepada siapa? Kepada siapapun yang Tuhan gerakkan kau hari ini. Maka perhatikan dengan jubah kebenaran Yesus juga yang membuat 5 roti 2 ikan sehingga bisa dikasih makan 5.000 dan sisa 12 batu. Halo? Maka kalau kita berbicara kasih karunia, sesuatu yang tidak mungkin kau kerjakan. Berbicara tentang kasih karunia, itu berbicara tentang Yesus yang ada di depanmu, dan Yesus menyelesaikan semua. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Yohanes 14:6, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, jubah kebenaran itu tidak berbicara pakaian. Jubah kebenaran itu tidak berbicara jas. Jubah kebenaran itu
berbicara dasi yang kau pakai, jubah kebenaran. Tidak masalah pakaian yang kau pakai hari ini, tapi berbicara jubah kebenaran. Kebenaran itu sendiri adalah pribadi Yesus. Maka kalau Yesus ada di dalammu, Yesus melingkarimu, jubah Yesus yang kau pakai, maka kemanapun kau pergi, termasuk perkataanmu, akan penuh kuasa. Amin. Akan penuh kuasa. Apa yang kau perkatakan dengan iman itu pasti terjadi. Perhatikan lagi, Yesuslah jalan. Jalan kepada siapa? Hanya Yesus jalan kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Maka gereja kita, saya pribadi akan terus menyampaikan, Bapak dan Ibu seperti apapun bosannya mendengar kata-kata saya, bagaimanapun bosannya melihat wajah saya yang tidak pernah berubah ini, ya, saya hanya menyampaikan tentang original bagaimana ini Yesus. Perhatikan, tanpa kita sadari, banyak yang pengkhotbah di mimbar ini sebenarnya dari sekian waktu 45 menit, kalau kita mendengarkan banyak pengkhotbah sekitar hampir 15 menit, hampir 20 menit, mereka menyampaikan tentang pribadinya, itu sebenarnya sudah hukum Taurat. Maka hari ini kau harus mendengar pribadi Yesus, bukan mendengar pribadi si pengkhotbah. Katakan amin. Karena kalau saya hanya menyampaikan pribadi si pengkhotbah, pribadi Yesus, memang kemungkinan besar orang akan cepat dosa. Tapi kalau Bapak dan Ibu mendengar kesaksian-kesaksian tentang saya yang masih banyak pun saya ceritakan, itu bisa menjadi daya tarik. Tapi saya sudah menyampaikan bukan lagi kasih karunia Tuhan, tapi saya menyampaikan tentang hukum Taurat. Bagaimana harus saya tonjolkan nantinya perbuatan-perbuatan saya. Maka perhatikan, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, itu juga menentukan masa depan. Makanya jangan sampai salah mendengar, jangan sampai salah melihat. Maka kita tetap ada dua, telinga kita tetap ada dua, tapi responmu terhadap apa yang kau lihat, responmu terhadap apa yang kau dengar, itu ditentukan pribadi. Mulai hari ini, ambil keputusan untuk selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Katakan amin. Tidak ada alternatif. Ya, jangan pernah cari jalan di tempat yang lain. Hanya satu jalan. Ke surga, ke Roma bisa banyak jalan. Ke Kuala Turun ini banyak jalan. Dari Tumbang Anjir bisa sampai di BFA ini. Ya, dari jembatan sana bisa sampai di BFA ini. Dari arah Tewang ke sini juga bisa sampai ke BFA ini. Tapi ke surga tidak ada jalan alternatif. Katakan amin. Maka jalan satu-satunya ini tidak boleh kau gantikan dengan jalan yang lain. Mungkin karena posisi ekonomimu, mungkin karena masalah perjodohanmu, mungkin masalah tawaran, masalah kedudukan dalam pekerjaan lebih tinggi. Jangan sampai kau mencari jalan yang lain. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Halo, amin. Maka tidak ada cara yang lain. Tidak ada agama ataupun kepercayaan yang lain yang membawa orang kepada Allah. Awal saya sudah mengatakan bahwa Kristen secara umum, ya Kristen secara umum itu agama. Tapi kalau Kristen secara khusus itu dimulai perkataan perjanjian. Zamannya ada, tidak ada istilah agama. Ya, terus setelah Nuh, di situ ada kata perjanjian. Disitulah Kristen yang sesungguhnya, yaitu perjanjian antara Allah dan Nuh. Halo, amin. Maka kata perjanjian ini juga diperkuat waktu zamannya Abraham. Maka ingat sekali lagi, tidak ada cara yang lain, tidak ada agama ataupun kepercayaan yang lain yang membawa orang kepada Allah, termasuk Kristen secara umum. Tidak ada jaminan.
Tapi engkau dan saya hari ini sudah Kristen kelompok khusus, spesial. Katakan amin. Kristen yang mengikatkan diri perjanjian Tuhan padanya. Ya, dan perjanjian itu bukan lagi sebatas binatang. Perjanjian itu bukan lagi sebatas darah yang tercurah, tapi perjanjian itu sudah menjadi personal, yaitu pribadi Yesus Kristus. Tidak ada ajaran atau peraturan atau disiplin yang berfaedah menyelamatkan orang dari murka Allah karena dosa manusia. Seperti apapun performa manusia yang kau lihat tadi, dia baik, dia baik, dia baik, dia baik, itu tidak ada menjadi satu alasan dibenarkan Tuhan untuk dia menerima keselamatan. Maka perhatikan, kalau kita berbicara orang baik, Abraham lebih baik dari kita semua. Paham? Tapi kalau kita melihat waktu Abraham mempersembahkan anaknya, sebenarnya dia bukan orang baik. Masa ada orang tua mau membunuh anaknya? Masa orang tua anaknya sudah ditunggu satu-satunya, tapi waktu Tuhan mengatakan serahkan anakmu, dia berikan. Dia berikan, dan waktu mau dia bunuh, tidak ada orang tua yang baik menyerahkan anaknya kepada siapapun. Itu berarti Abraham juga tidak tergolong orang yang baik. Amin. Halo, amin. Tapi Abraham tergolong menjadi orang benar, bukan orang baik, orang benar. Nah, orang benar itu menjadi jubahmu hari ini, bukan orang baik. Karena orang baik itu jauh lebih banyak lagi orang baik di luar sana dibanding dalam gereja ini. Mungkin kau perhitungkan memberikan sesuatu, tapi orang di luar sana belum tentu perhitungan. Dan kalau kategori orang baik, dia lebih baik. Maka kau dan saya berbagi hari ini. Yesus mengatakan, engkau benar, bukan baik, benar. Maka coba kebenaran kau terima hari ini dengan predikat engkau orang benar. Katakan amin. Waktu Yesus mengatakan kau orang benar, bukan karena perbuatanmu yang benar, tapi perbuatan Yesus yang mengikatkan dirinya padamu dalam sebuah perjanjian. Maka selain Yesus tidak ada jalan kepada Allah, hanya Yesus. Omong kanan kiri, hanya Yesus. Amin. Yuk kita baca lagi Imamat. Lanjut Bapak Ibu. Imamat. Boh. Ini dari orang kaya. Sama. Yuk kita baca saja Imamat 1 ayat 6. Ya. Awalnya benar. Selanjutnya banyak yang benar. Sudah, kita baca dulu. Yuk, 1, 2, 3. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Saya salah Imamat atau Yesua yang benar? Ini salah. Berarti saya kenalin Imamat ya. Jadi bukan Yosua. Nah, mungkin Eka mau kepengen nikah secepatnya ya. Yuk, lihat kembali. Kemudian haruslah dia menguliti korban balasan bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Perhatikan, ternak yang harus dipersembahkan itu haruslah seekor jantan yang tidak bercelah. Jadi bukan domba betina, tapi domba jantan. Maka kalau kita berbicara dengan kata manusia, itu sudah menyangkut Adam dan Hawa. Awal. Bisa paham ya? Waktu Tuhan mengatakan manusia, itu berarti mewakili Adam dan Hawa.
Tetapi di pasal berikutnya, setelah Hawa ada, dia disebut dengan perempuan. Tapi dalam setiap korban persembahan termasuk binatang harus domba jantan. Maka jangan salah, Yesus pun harus jadi laki-laki. Perempuan tidak boleh iri. Setuju ya? Nah, perhatikan. Dan seekor jantan yang tidak bercela, dan yang terbaik dari yang ia miliki di padang pengembalaannya. Perhatikan, seorang gembala yang baik pada saat nanti ada acara korban sembelihan, gembala yang baik ini akan menyeleksi dari antara semua domba ini, khususnya domba jantan. Misalnya ada 100, maka seorang gembala yang terbaik dia akan memilih dari 100 itu menjadi satu saja, di mana domba jantan tidak boleh cacat, terluka sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh. Maka perhatikan, seorang gembala tadi sebagai persembahan yang terbaik itu bukan karena jumlah dombanya, tetapi itu diukur dari domba yang benar-benar tidak punya cacat. Jadi kalau anjing dipersembahkan, anjing di gereja tidak layak karena banyak kulisnya di telinga, ya, dan dia ramping. Kalau zaman dulu tidak boleh seperti itu. Sedikit pun tidak boleh ada luka. Maka perhatikan, bukan karena nilai angkanya. Makanya Bapak dan Ibu, kalau memberi persembahan kepada Tuhan, yang pertama itu Tuhan tidak tertarik jumlah angka. Perhatikan, supaya engkau dan saya tidak lebih baik daripada yang memberikan angka di bawah angkamu. Halo, amin. Tapi lihat performa manusia. Angka rupiah itu menjadi penentu persembahan yang terbaik. Sehingga kalau tidak dicatat, tidak diumumkan, dia bisa marah. Jangan dulu tidak boleh seperti itu. Domba jantan yang terbaik itu sama sekali tidak boleh cacat. Jadi bukan karena jumlah angka domba yang dipersembahkan. Perhatikan. Karena direncanakan semata-mata untuk menghormati Dia yang sempurna dan tidak tertinggal. Di zaman dulu, maka korban itu haruslah yang paling sempurna dalam jenisnya, sehingga waktu nanti dibagi-bagi domba itu, dibagi-bagi nanti dagingnya sudah potong-potong itu semuanya sempurna. Amin. Sehingga nanti bagian lemak, bagian otot, bagian apa lagi, jantungnya, semua yang terbaik. Ya, maka korban yang terbaik adalah korban yang tidak bercacat dan sempurna. Itulah menjadi lambang simbolik bahwa anak Allah Yesus Kristus sama sekali tidak bercacat. Maka selama Yesus ada dalam tubuh manusia, maka Yesus tidak pernah ada satu titik pun dia melakukan dosa. Amin. Maka Yesus anaknya Bapa yang terbaik. Maka perhatikan mulai hari ini, supaya kita tidak jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama. Biarlah sekarang free will-mu, biarlah sekarang hak bebasmu itu tidak ada lagi. Yang ada itu hak bebasnya Tuhan padamu. Apa itu nyaman? Ada saatnya memang itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Kalau kita berbicara tentang keuntungan waktu itu, ada saatnya kita tidak langsung ada keuntungan. Tapi hak bebasmu hari ini itu harus tunduk kepada hak bebasnya Tuhan. Katakan amin. Ayo terus ibadah, itu yang Tuhan mau. Tapi ada saatnya tidak ibadah itu lebih menyenangkan daripada ibadah. Maka jangan heran kalau orang terus terlena waktu dia tidak ibadah dan dia merasa tidak ibadah lebih nyaman,
tanpa sadar nanti iblis akan terus membuat suasana yang nyaman, lebih nyaman lagi. Sehingga tanpa kita sadari, sebenarnya ibadah hanya menjadi sebuah laporan saja kepada Tuhan. Tuhan, ini saya hadir loh ya, tolong perhitungkan saya hari ini. Ya, Tuhan, saya hadir hari ini ya, tolong perhitungkan semua apa yang sudah saya lakukan ini. Akhirnya sama Tuhan adalah hubungan transaksi. Halo? Ngomong kanan kiri, hubunganmu pada Tuhan? Jangan hubungan transaksi. Kalau ada maunya, baru mau. Halo, amin. Perhatikan lagi. Tuhan sendiri yang membuat pakaian kulit yang pertama saat manusia sekali jatuh dalam dosa. Ada jaket kulit di sini? Bapak dan Ibu yang punya? Yang harganya mungkin 10 juta, 20 juta ada? Bapak dan ada? Kalau Bapak dan Ibu punya jaket kulit, gak usah bangga. Perhatikan, karena yang pertama sekali membuat jaket kulit itu Tuhan. Bukan tukang jahit, tapi Tuhan. Dan itu dikenakannya kepada siapa? Adam. Yesuslah yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri. Maka mulai hari ini, jenis pengorbanan, korban sembelihan dari binatang apapun itu tidak berlaku lagi di hadapan Tuhan hari ini. Mengapa? Karena Yesus sudah menjadi korban. Pribadi Yesus, tubuh Yesus, darah Yesus itu sudah menjadi korban. Maka bagianku dan bagian saya hari ini, kau datang kepada Tuhan bukan lagi bersumber karena kau takut. Halo, amin. Bukan lagi bersumber nanti kalau saya datang ke gereja nanti saya dihukum Tuhan. Bukan itu. Kalau saya nanti tidak mendaur, nanti Tuhan tidak berkati saya. Tidak seperti itu lagi konsepnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, sehingga dengan Tuhan engkau membuat seperti hubungan transaksi. Maka perhatikan, orang yang memandang bahwa Tuhan adalah yang terbaik dari segalanya akan memutuskan untuk memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya. Perhatikan sekali lagi, orang yang memandang bahwa Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupnya, maka dari segala sesuatu yang dia putuskan, segala sesuatu yang dia miliki, maka konsep dia pada saat memberikan, dia pasti memberikan yang terbaik dari semua yang dimilikinya. Halo, amin. Maka pada saat Bapak dan Ibu terlibat dalam melayani Tuhan, itu sebenarnya segala sesuatu yang terbaik dan yang terbaik yang kau miliki hari ini waktu kau ikut melayani. Amin. Amin. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Katakan amin. Jangan pernah mundur dari ibadahmu. Jangan pernah mundur dari kebenaran firman Allah ini. Jangan pernah mundur. Karena di luar sana begitu banyak orang berpeluang untuk keluar. Makanya jangan salah bergaul. Ngomongkan ke kiri, jangan salah bergaul. Amin. Kalau Bapak dan Ibu selalu bergaul, minta maaf, kalau rohaninya itu jauh di bawah levelmu, maka kau pun akan ikut dengan dia. Kalau Bapak dan Ibu punya teman yang level rohaninya seimbang, bagaimanapun untuk cepat dewasa juga sulit. Tapi kalau kau sering bergaul dengan seseorang yang rohaninya lebih tinggi darimu, maka kau pun akan dipaksa untuk cepat lebih dewasa. Amin. Saya tidak mengatakan tidak boleh berteman dengan ini, tidak boleh berteman dengan ini, tidak, bukan. Tapi Bapak dan Ibu diperhadapkan dengan siapa engkau bergaul. Kalau engkau salah bergaul, maka masa depan pun salah. Itu firman. Ya. Kejadian 3:21. Yuk, 1 dan 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia
dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan, di dalam sebuah keselamatan pasti ada penebusan. Di dalam sebuah penebusan pasti ada korban. Halo, amin. Maka perhatikan, Yesus adalah sang penyelamat. Yesus adalah sang penebus. Tetapi Yesus juga adalah sebagai sang korban. Sehingga di dalam pribadi Yesus, engkau dan saya sudah sempurna. Allah sendiri yang memakaikan kulit pada Adam, pakai kulit pada Adam dan Hawa. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan yang bercacat, karena sudah ditutupi jubah kebenaran Yesus. Amin. Perhatikan, waktu korban binatang yang harus diserahkan itulah domba jantan. Betina tidak boleh. Jadi seperti apapun cara hukum Taurat, posisi perempuan itu selalu dibuat nomor 2. Termasuk di dalam melayani di bait Allah. Di bait Allah itu perempuan tidak boleh, pengkhotbah pun tidak boleh, semua harus laki-laki. Itu aturan hukum Taurat. Tetapi dengan hari ini, kalau semua sudah di dalam Kristus, laki-laki dan perempuan sama. Sama yang pertama, kalau perempuan itu sudah di dalam Yesus, laki-laki itu sudah di dalam Yesus, maka laki-laki dan perempuan itu tidak bercacat lagi. Amin. Halo, ini serius. Jangan pernah menyesal lahir dengan jenis kelamin perempuan. Aduh Tuhan, kenapa saya nggak laki-laki lah Tuhan? Makanya kemarin di gunung saya lihat fisiknya laki-laki, saya lihat jalannya perempuan. Halo, ya. Tapi waktu saya lihat makan, wah ternyata kayak laki-laki. Begitu banyak yang dimakan. Ingat, Tuhan Yesus dari awal hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Di dalam pernikahan apapun tidak boleh laki-laki dan laki-laki yang menikah. Itu cacat. Di dalam pernikahan apapun tidak boleh perempuan dan perempuan yang menikah. Itu cacat. Tapi yang menikah, laki dan perempuan, engkau tidak cacat. Katakan amin. Jadi jangan memimpikan kalau hari itu kau sudah Tuhan izinkan jadi laki-laki, laki-laki. Amin ya. Kalau Tuhan izinkan kau hari ini sudah Tuhan mengambil keputusan kau perempuan, jadilah perempuan. Ya, jangan seperti di media sosial. Justru fisiknya perempuan jauh lebih kencang, lebih kuat sehingga laki-laki yang kuat. Salah. Ya, salah. Sehingga suatu saat nanti kalau saya menteri olahraga, saya akan buat pertandingan laki-laki dan perempuan. Tapi ingat sekali lagi, Yesus tidak membuat seperti itu lagi. Laki-laki di dalam Yesus, perempuan di dalam Yesus. Engkau tidak bercacat lagi. Sebaliknya, laki-laki di dalam Yesus, tapi kau punya pasangan yang tidak di dalam Yesus, itu cacat. Ya, cacat. Perhatikan sekali lagi, di dalam Kristus Yesus tidak ada laki-laki dan perempuan yang bercacat lagi, karena sudah ditutupi jubah kebenaran Yesus, dan juga tidak ada cacat jasmani apapun yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk diterima oleh Allah. Maka kita bisa melihat kalau ada yang cacat. Saya ada menonton ada seorang laki-laki yang cacat, dia jadinya tidak ada, hanya beberapa aja, tapi dia main keyboard luar biasa. Ya, bahkan suaranya juga bagus. Saya sering mendengar itu, hanya melihat kecacatan fisiknya saja, sebenarnya kita nggak mampu seperti dia. Tapi kalau anak laki itu bisa mampu berdiri tanpa dibelas kasihan, itu dia sudah sempurna, tidak cacat di hadapan Tuhan.
Katakan amin. Maka lihat, yang sering cacat di dalam pribadi kita itu mungkin bukan fisik, tapi karakter. Orang kalau tidak suka ibadah itu cacat. Orang kalau tidak suka merenungkan firman itu cacat. Ya, orang kalau tidak suka menyembah Tuhan itu cacat. Maka pada saat suasana apapun di mana di dalamnya ada Yesus, semuanya tidak boleh memakai karakter cacat. Amin. Halo, amin. Ngomong kanan kiri, saya tidak cacat. Halo, amin. Bang Boden, amin. Ngomong lagi kanan kiri. Gak tahu kanan kiri Bang Boden ada nggak? Gak ada ya. Ya. Ngomong kanan kiri lagi. Saya tidak cacat. Saya sempurna karena Yesus. Yuk kita lanjut lagi Kejadian 22 ayat 13. 1, 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Perhatikan, Kristus disalibkan sebagai ganti kita, seperti domba jantan sebagai ganti Ishak, dan kematiannya merupakan kelemasan kita. Perhatikan, kita tidak pernah diperhadapkan Tuhan seperti peristiwa Abraham. Perhatikan, maka puncak kebenaran Abraham disebut bapak segala orang percaya ketika cinta harus memilih. Ya, perhatikan, Abraham sudah menunggu anaknya 10 tahun dan dia pun jatuh dalam menunggu itu, termasuk Sarah. Maka lahirlah Ismail. Ismail mamanya Hagar. Ya, dan Hagar ini posisinya budaknya Sarah. Mereka jatuh. Setelah 10 tahun mereka menunggu. Bayangkan, setiap perkataan dari Allah kepada Abraham pada saat anaknya Ishak ada, itu justru menyakiti luka batinnya Abraham. Perhatikan, Abraham naik ke gunung Moria. Dia taat. Setelah dia taat, dan pada saat itu Ishak dalam usia perkiraan 12 sampai 20 tahun. Karena Ishak diangkat oleh Abraham, digotong itu di atas pundaknya Abraham. Bayangin naik ke gunung dan budaknya Eliezer disuruh tunggu di bawah. Waktu sampai di gunung itu, perhatikan, ya, Ishak pun mengambil kayu untuk bakaran. Dan saat itu Abraham juga bingung siapa yang harus dipersembahkan. Tapi Abraham taat. Dan pada saat batu sudah ada, kayu sudah ada, Ishak bertanya, "Bapak, di mana domba?" Dan itu sangat melukai hatinya Abraham. Perhatikan, karena dari bawah mereka tidak ada bawa domba, dan di Gunung Moria tidak mungkin ditemukan domba. Perhatikan, domba hanya ada di padang, bukan ada di atas Gunung Moria. Waktu Abraham mengangkat anaknya Ishak, waktu Abraham mengatakan, "Nah, Tuhan yang menyediakan." Perhatikan, kita kadang-kadang mungkin membaca itu gampang, tapi bagaimana perasaan Abraham? Waktu anaknya bertanya, "Bapak, mana domba?" Abraham tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, "Tuhan yang menyediakan." Sehingga saat itu Tuhan mengatakan, "Abraham, persembahkan anak." Perhatikan, waktu Tuhan mengatakan Abraham persembahkan anakmu, itu seorang bapak sangat terluka. Sangat terluka. Karena waktu Abraham menjawab, "Nah, Tuhan menyediakan." Ternyata perkataan Abraham tidak terjadi saat itu. Tuhan ngomong, "Persembahkan anakmu satu-satunya."
Jadi bukan Ismail tidak satu-satunya. Yang diangkat cuma Ishak, Ismail tidak. Satu-satunya. Abraham pun dengan hati yang terluka secara manusia, yang ikat anaknya Ishak. Bayangin anak usia 15 sampai 20 tahun sebenarnya sudah anak untuk memberontak, bisa melawan bapaknya, betul? Betul tidak? Tapi waktu diikat tangannya, waktu diikat kakinya, Ishak tidak ada ngomong sepatah kata. Dia terdiam. Waktu Abraham mengangkat Ishak dan dibuat di pelataran itu, di atas kayu bakar, karena Tuhan mengatakan persembahkan anakmu, maka Abraham pun sudah terbiasa melakukan persembahan seperti seekor domba. Dia ambil pisau. Waktu diambil pisau, waktu ditusuk, kata Tuhan, berhenti. Waktu Abraham mengangkat pisau dan menusuk anaknya, maka perhatikan, Tuhan pun salut terhadap Abraham. Aku tahu Abraham, aku tahu engkau lebih mencintai, termasuk anakmu, termasuk yang lain, engkau lebih mencintai aku daripada anakmu sendiri. Makanya ayat berikutnya katakan, lihat sebelah kanan, ada domba yang tersangkut di antara duri-duri. Perhatikan, ketika cinta harus memilih, ya, apalagi yang masih bujangan ini paling sulit. Ketika cinta harus memilih si A atau si B. Kalau dua masih mendina, kalau ada yang ketiga lebih sulit lagi. Kalau ada yang keempat lebih sulit lagi. Nah, kalau ditemukan seperti seorang laki-laki, sebenarnya dia bukan laki-laki, tapi playboy. Ya, perhatikan, waktu cinta harus memilih. Bapak dan Ibu dan Saudara, mungkin saat itu ada masalah faktor ekonomi yang tidak bisa terjangkau lagi, tidak bisa diatasi. Kau memilih uangnya atau kau tetap dengan Tuhan. Waktu Bapak dan Ibu disuruh untuk memilih untuk sebuah jabatan, tinggalkan iman itu. Cinta harus memilih pekerjaan dengan promosi atau Tuhan tanpa promosi saat itu. Omong kanan kiri, ketika cinta harus memilih. Omong kanan kiri. Bang Orden, jangan suami diri bang. Halo, amin. Abraham memilih Tuhan daripada anak tunggal. Dan disitulah Abraham mendapat predikat Bapa dari segala orang yang percaya. Dan itulah lambang simbolik Bapa di surga. Dan Ishak adalah simbol Yesus masuk ke kayu salib tanpa perlawanan. Yesus dibawa ke kayu salib tanpa perlawanan dan tanpa Yesus ngomong sepatah dua kata. Dia masuk ke salib. Kejadian 22, cinta harus memilih, harus kita lewati. Karena kalau ini kita bahas tidak habis-habis ya. Tapi yang saya maksud Bapak dan Ibu sudah harus bisa memahami kan. Kejadian 22, yuk 1, 2, 3, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepada. Perintah yang mengherankan dan menakutkan yang diberikan Allah kepada Abraham, yaitu berkenan dengan persembahan. Ya, inilah ujian bagi iman Abraham. Apakah imannya tetap begitu kuat, begitu gigih, begitu gemilang setelah lama berdiam dalam persekutuan
persekutuan dengan Allah. Tadi malam ada orang yang masuk ke saya bertanya, Pak, saya diajak pelayanan ini, saya diajak pelayanan di sini, saya diajak pelayanan di sini. Tapi waktu saya mengikuti ada doa di sini, ya, dan persekutuan di sini, itu mulai jam 7, mulai jam 6. Tapi mereka mundur jadi jam 7. Sehingga mereka dalam persekutuan itu hampir ada 4-5 jam berdoa. Dan si ibu ini bertanya, waktu mereka berdoa, roh saya tidak damai. Apakah ini benar atau tidak, Pak? Langsung saya jawab, tapi dengan waktu WA masuk, baru saya jawab waktu nyampe di Gurun. Terus saya bilang, Bu, kedewasaanmu di dalam Tuhan tidak ditentukan seberapa banyak engkau mengikuti pelayanan, seberapa banyak engkau mengikuti gereja-gereja yang lain, seberapa banyak engkau mengikuti persekutuan lain, acara-acara kakek yang lain. Kedewasaan imanmu tidak ditentukan itu. Halo, amin. Langsung saya bilang, justru ibu di dalam usia seperti ini harus ambil keputusan. Jangan pernah berpikir karena engkau pelayan kesana kemari itu menjadi engkau masuk surga. Tidak. Membuat imanmu bertumbuh dewasa. Tidak. Membuat imanmu semakin lebih meningkat levelnya dibanding yang lain. Tidak. Perhatikan, waktu Abraham terus bersekutu, dia hanya bersekutu dengan Allah. Dia tidak mau lagi bersekutu dengan yang lain. Artinya ada dunia kebosanan bagi Abraham. Tapi pada saat puncaknya, dia tetap memilih Tuhannya daripada anaknya. Perhatikan Bapak dan Ibu dan Saudara, banyak sekarang ini seseorang yang pelayan ke sana, pelayan ke sini, pelayan ke sana, pelayan ke sini. Perhatikan, itu tidak membuat hidupmu dan pelayan lebih sempurna di hadapan Tuhan. Enggak. Setuju kata-kata? Fokus saja. Fokus saja satu tempat, fokus saja satu pelayanan. Selebihnya urus keluarga masing-masing. Banyak orang tidak mengurus keluarganya karena sibuk sana, pelayan saya sini, pelayan saya sini, pelayan saya sini. Sehingga banyak cerai gara-gara itu. Bapak dan Ibu, fokus saja dalam satu gereja. Yang kedua, fokus saja dalam satu pelayanan. Dan yang ketiga, berikan waktu buat keluarga. Katakan amin. Maka ambil anakmu, bukan lembu-lembu dan domba-domba, kata Tuhan. Betapa relanya Abraham menyerahkan beribu-ribu lembu dan dombanya untuk menggantikan Ishak. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu. Itu kata Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 9. Aku harus mengambil anakmu, bukan hambamu, bahkan bukan pengurus rumahmu. Semuanya itu tidak akan memenuhi syarat. Perhatikan, kalau Abraham mau menyerahkan ribuan dombanya, di hadapan Tuhan tidak layak. Kalau Abraham mau menyerahkan anak pembantunya, di hadapan Tuhan tidak layak. Kalau Abraham mau menyerahkan budaknya Eliezer, Tuhan tidak layak. Di hadapan Tuhan tidak layak. Tuhan mengatakan, anakmu. Ya, anaknya. Hanya anaknya Ishak, anak perjanjian, itu menjadi satu pribadi yang memenuhi syarat. Saat itu setiap perintah dari Allah untuk Abraham didengarnya kata berkata, tapi melukai setiap tulang Abraham. Tapi dia ambil keputusan tetap taat. Jadi Abraham lolos bukan karena perbuatannya baik, tetapi karena perbuatan imannya. Maka segala sesuatu hari ini, perbuatan itu tolak ukurnya iman. Kalau perbuatan baik Abraham, tidak mungkin seorang ayah mempersembahkan anaknya sendiri dengan membunuhnya. Tuhan sumber penyedia dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Lanjut Bang, Kejadian 24, 14.
Yuk kita baca bersama-sama sedikit lagi. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di mana Allah melihat dan menyediakan, di situ Dia akan dilihat dan dipuji. Di mana Allah melihat dan menyediakan, di situ Dia akan dilihat dan dipuji. Hal ini merujuk pada Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Waktu Allah menyuruh Abraham membawa anaknya Ishak untuk mempersembahkan, tempatnya tadi itu di Gunung Moria. Dalam hal ini dapat dicermati bahwa bait Allah termasuk yang dibangun oleh Salomo, ya, tempat korban itu sesudahnya dibangun di atas Gunung Moria 2 Tawarik 3:1 dan Gunung Kalvari di mana Kristus disalibkan terletak tidak jauh dari Gunung Moria. Amin. Jadi kalau Ishak tadi menjadi lambang Yesus di Gunung Moria, Yesus pun disalibkan di Gunung Moria. Ya. Yesus telah korban sempurna. Daging dari tubuhnya dilucuti, dipecah-pecah, dibagi-bagi, dan darahnya tertumpah keluar dari setiap aliran tubuhnya untuk menyelamatkan kita dari hukuman terkutuk, menjadi penerima jubah kebenaran sempurna. Dan Yesuslah jubah kebenaran itu sendiri. Halo, kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan menjaga hidupku, sia-sialah usahaku atas izin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah usai kisah sayang-Mu, dan tak pernah usai kisah setia-Mu. Tak pernah usai, selalu di hatiku. Haleluya. Amin, amin. Glory bagi-Mu.
Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari katakan ku sadar semua karena cinta-Mu. Amin, amin. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah usai kisah sayang-Mu, dan tak pernah usai kisah setia-Mu. Tak pernah usai, selalu di hatiku. Amin, amin, amin. Glory bagi Yesus. Mari sembahyang. Amin, amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesuslah korban sempurna, dan hari ini Yesuslah sebagai jubah kebenaran-Mu. Pakai jubah Yesus kemanapun kau pergi, supaya Tuhan mengenal-Mu, dan supaya Tuhan selalu melindungi-Mu, supaya Tuhan selalu membungkus-Mu. Pakai jubah kebenaran itu, sehingga pada saat ada orang yang tidak berbuat baik, yang mau berbuat, yang tidak berbuat baik padamu, mereka tidak akan pernah bisa masuk dalam hidupmu, karena mereka bisa melihat ada jubah kebenaran Yesus di dalammu. Mereka tidak akan pernah berani mengganggu. Yesuslah korban sempurna. Daging dari tubuhnya harus dilucuti, dipecah-pecah, dibagi-bagi, dan darahnya tertumpah keluar dari setiap aliran tubuhnya untuk menyelamatkan kita dari hukuman terkutuk ini, menjadi penerima jubah kebenaran sempurna. Dan Yesuslah jubah kebenaran itu sendiri. Jangan pernah kau cari alternatif di tempat yang lain, hanya di dalam Yesus. Kesulitan apapun yang kau hadapi hari ini, jangan pernah kau ubah Yesus di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu.
takkan usai kasih setiamu Tuhan, takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu Tuhan, takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Apa yang terbaik, firman Tuhan sudah kami terima, dan kami akan tetap di dalam Yesus. Bahkan di saat hidup kami mengalami banyak tantangan, kami harus terus di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaatmu di tempat ini memasuki tahun 2026, kami memiliki satu visi yang sama, memberitakan Injil kasih karunia Yesus Kristus kepada siapapun yang Tuhan izinkan. Maka melalui itu, semua bonus-bonus yang dari Tuhan akan Tuhan tujukan padamu. Keluarga akan terus naik, pekerjaan akan terus naik, bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi mungkin. Yang mungkin secara apapun, secara manusia tidak mungkin, tetapi dalam Tuhan jadi mungkin. Itu engkau akan terima tahun 2026 ini. Anak-anak yang kau miliki hari ini, hidup mereka sudah dijamin oleh Tuhan melalui iman kedua orang tua. Dan kami percaya bahwa satu keluarga, seisi keluarga, pada saat mereka hidup dalam Kristus, maka keselamatan sudah ada buat seluruh keluarga. Terima kasih Bapak dalam surga. Pekerjaan Bapak dan Ibu diberkati Tuhan. Bahkan setiap hal yang direncanakan, mungkin itu masih ada dalam pikiranmu, seizin Tuhan, maka apa yang kau inginkan pun Tuhan akan berikan padamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hak bebas kami hari ini kami tutup, kami bungkus dengan hak bebasnya Tuhan terhadap kami. Suka-suka Tuhan terhadap kami, karena kami tahu setiap Tuhan merencanakan sesuatu kepada kami pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati, ekonomimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bahkan dalam setiap pekerjaan yang kau punya pun Tuhan terus buat naik dan terus naik. Kau akan memperoleh jabatan yang terbaru yang lebih tinggi dari sekarang. Tahun 2026 ini kau akan terima. Terima kasih Bapak dalam surga. Hal-hal yang di luar kemampuan kami percaya Tuhan yang mengatur, yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Anak-anak kami diberkati, pertumbuhan fisik, mental mereka, dan seluruh tentang ekonomi, bahkan juga intelektual mereka, pendidikan mereka. Mereka pasti yang terbaik dari semua seangkatannya. Bahkan mereka juga menjadi anak-anak yang terbaik lebih daripada orang tua masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur, dan hari ini juga kami memberikan taburan kami buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun yang kau tabur hari ini, persembahanmu, persepuluhanmu, ucapan syukurmu, pembangunan, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua katakan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan diserahkan kedua kali. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.